Shalom, ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Wah, kakak-kakak senang banget hari ini bisa ketemu adik-adik sekalian untuk memuji Tuhan bersama. Maka dari itu, yuk kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah teramat baik dalam hidup kita. Dia selalu menjaga kita dan memelihara kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Jalan Hidup Orang Benar. Menyatukan hati kita akan memulai ibadah. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa
pada pagi hari ini dia masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Yuk sama-sama kita nyanyikan, terima kasih Tuhan. sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas yang baru. Engkau masih memberikan kami hari yang baru Tuhan, untuk kami bisa beribadah bersama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, maka dari itu kami menyerahkan
jam ibadah ini ke dalam tangan Engkau, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami dapat bersuka cita, kami dapat memuji Tuhan, kami bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau memuji Tuhan. Adik-adik, kalian gak boleh khawatir ya akan segala keinginan kalian, kebutuhan kalian. Karena apa? Karena kita punya Allah yang akan selalu memelihara kehidupan kita, Amin. akan selalu mencukupi segala kebutuhan Amin. kita. Oleh sebab itu, yuk kita angkat satu pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau ingetin adik-adik untuk setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransfernya melalui rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau nanti ada di akhir ibadah. Dan kakak juga mengundang untuk adik-adik selalu mengikuti Zoom Santai Bersama Kata setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan adik-adik juga bisa membagikan link Zoom atau link ibadah kita kepada teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik. Yuk, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita memasuki firman Tuhan. Kita angkat satu penyembahan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Ya benar Tuhan, kami percaya Tuhan kalau kami punya Allah yang mengerti, Allah yang peduli segala kebutuhan kami Tuhan, segala yang kami inginkan Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang akan selalu memelihara kami, menyertai kami, menolong kami Tuhan. Kami tahu Engkau tidak akan mungkin pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau akan selalu mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan satu persatu. Tuhan tolong agar setiap firman yang diberitakan oleh kakak-kakak kami dapat benar-benar kami pahami, kami mengerti Tuhan, dan terlebih lagi kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Hancurkan, patahkan segala kerja kuasa kegelapan yang mencoba ingin mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berdoa supaya kalian selalu dalam kondisi yang baik, selalu sehat. Dan kakak berdoa juga hari ini kalian bisa mengikuti ibadah dengan baik. Nah, tadi adik-adik sudah bernyanyi dan memuji Tuhan kan? Nah, kalau tadi kalian sudah bernyanyi dan memuji Tuhan, berarti sekarang waktunya apa nih? Betul, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari disiapkan Alkitabnya, kita siapkan catatannya, dan yang terutama, ayo kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya kita bisa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Nah, kalau semuanya sudah siap, ayo kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah pemeliharaan Tuhan. Tapi sebelum kakak bahas tentang pemeliharaan Tuhan, kakak mau nanya dulu nih. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa arti memelihara? Apa coba artinya? Nah, kalau menurut kamus, memelihara itu artinya 1. Menjaga dan merawat baik-baik. Dan 2. Menyelamatkan, melindungi, atau melepaskan dari bahaya. Nah, adik-adik pasti pernah kan melakukan kegiatan memelihara sesuatu dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Misalkan kalau adik-adik punya mainan, atau punya sesuatu barang, punya handphone mungkin, kalian bisa merawat barang itu dengan cara tidak dibanting, tidak dibuang ke tempat sampah, barangnya dibersihkan, disimpan secara teratur, supaya barang itu tetap bersih, tidak rusak, dan tidak hilang. Nah, kalau adik-adik punya hewan peliharaan, pasti adik-adik juga pernah memelihara mereka kan dengan cara memberi makan, memberi minum, dan juga dibersihkan agar hewan peliharaan kalian tetap sehat dan bersih. Kalau adik-adik punya tanaman juga, pasti kalian pernah memelihara tanamannya kan? Dengan cara disiram, diberi pupuk, dan diberikan sinar matahari yang cukup, supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan dengan sehat. Nah, kalau kita bisa memelihara barang-barang, bisa memelihara hewan, bisa memelihara tumbuhan, Allah juga memelihara kita. Nah, buktinya apa sih kalau Allah tuh memelihara kita? Ayo kita buka Alkitabnya, kita baca. Ayo kita buka Alkitab kita di Mazmur 23 ayat 1-4. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, adik-adik, dari ayat tadi kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Allah digambarkan sama seperti gembala yang memelihara domba-dombanya.
Domba-domba itu diberi makan, diberi air, dan dipenuhi keperluannya. Tuhan juga sama. Tuhan memelihara kita dengan memenuhi dan memberikan keperluan kita. Contohnya, kayak gimana sih? Coba adik-adik kalian ingat. Tadi, waktu kalian bangun pagi, apakah kalian bisa bernafas? Bisa kan tentunya? Apakah kalian hari ini masih mendapatkan makanan? Apakah kalian masih bisa minum? Nah, itu semua contoh dari pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain memberikan apa yang kita perlu, Tuhan juga memelihara kita dengan cara menjaga kita dan memberikan kita kekuatan dan juga memberikan kita pertolongan ketika kita menghadapi masalah atau kita menghadapi situasi yang sulit. Sama seperti gembala yang menjaga domba-dombanya ketika mereka melewati lembah yang kelam. Nah, contoh pemeliharaan Allah yang seperti ini apa sih? Apakah kalian masih ingat cerita ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya dari Mesir ke tanah Kanaan? Ketika bangsa Israel berada di padang gurun Sin, bangsa Israel mengalami kelaparan. Oleh karena kelaparan itu, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka berkata bahwa lebih baik mereka mati di tanah Mesir daripada mati di padang gurun Sin dengan kelaparan. Tuhan mendengarkan sungut-sungut bangsa Israel itu, lalu Tuhan menjanjikan akan memberikan roti yang dari langit. Lalu keesokan harinya bangsa Israel melihat bahwa ada embun di sekeliling perkemahan mereka. Dan ketika embun itu menguap, mereka menemukan roti yang dari Tuhan, disebut juga mana. Mereka membuat roti dari mana, sehingga mereka tidak kelaparan sepanjang perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kalian lihat, Allah memelihara bangsa Israel dengan cara memberikan mana dan burung puyuh ketika bangsa Israel harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun di padang gurun itu waktu yang lama, dan di padang gurun tuh tidak banyak pohon, gak banyak buah-buahan, gak banyak makanan. Itu tentu menjadi suatu masalah buat bangsa Israel, ya kan? Nah, tapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara bangsa Israel di tengah-tengah permasalahan itu, di tengah-tengah perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka tidak diteleportasi tiba-tiba sampai di tanah Kanaan, tapi Tuhan tetap menjaga mereka. Jadi, walaupun permasalahan mereka tetap ada, persoalan mereka mungkin masih ada, kesulitan masih ada, tapi Tuhan menjaga mereka dan Tuhan memberikan mereka bantuan, juga memberikan mereka kekuatan. Begitu juga pemeliharaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita kesulitan menghadapi ujian, atau ketika kita mengalami masalah yang lain, permasalahan itu mungkin masih ada. Ujian tersebut mungkin masih ada. Tugas yang harus kita lakukan mungkin masih ada. Tapi kita tidak perlu menjalaninya seorang diri. Karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, dan Dia yang menjaga kita dan menolong kita melalui semua permasalahan kita. Nah, contoh lain dari pemeliharaan Tuhan ini bisa kita lihat dalam kehidupan keluarganya Lot. Kalian ingat tentang kisah Lot kan? Lot dan keluarganya tinggal di Sodom dan Gomora, kota yang sangat berdosa, yang tidak takut akan Tuhan. Nah, kota ini mau Tuhan hancurkan, tapi keluarga Lot dilindungi oleh Tuhan, dan mereka dipelihara sehingga keluarga Lot bisa keluar dari Sodom dan Gomora dengan selamat. Nah, kalau kita udah tahu kayak gimana bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa hidup dalam zona pemeliharaannya Allah? Gimana caranya biar kita bisa hidup setiap hari mengalami pemeliharaan Allah? Nah, ada 2 syaratnya nih. Yang pertama adalah kita harus taat pada perintah dan ketetapan Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita tidak nurut sama firman Tuhan, tidak taat pada perintah Tuhan, kira-kira bisa nggak kita tetap ada di dalam zona pemeliharaan Allah? Tentu aja enggak dong. Karena kalau misalnya kita mau ada dalam zona pemeliharaan Allah, kita harus nurut sama Tuhan. Kita harus nurut sama perintah Tuhan. Contohnya, istri Lot. Ingat kalau keluarga Lot dan anak-anaknya
selamat dari Sodom dan Gomora. Tapi apa yang terjadi pada istri Lot? Coba supaya kita ingat, kita nyanyiin lagunya yuk. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Nah, istri Lot, dia tidak taat pada perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Lot dan keluarganya untuk lari dari Sodom dan Gomora, lalu jangan menoleh ke belakang, jangan melihat harta dan kekayaan yang ditinggalkan di Sodom dan Gomora. Tetapi yang dilakukan istri Lot, dia menoleh ke belakang. Lalu apa yang terjadi? Istri Lot keluar dari zona pemeliharaan Allah dan dia berubah menjadi tiang garam. Jadi ingat ya adik-adik, kalau kalian mau tetap ada dalam zona pemeliharaan Allah, kalau kalian mau tetap bisa menjalani setiap permasalahan, bisa melewati setiap persoalan bersama-sama dengan Allah dan pemeliharaan Allah, kalian harus nurut, harus taat pada perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, apa sih syarat yang kedua? Coba kalian ingat-ingat firman Tuhan 2 minggu yang lalu, yang ngebawainnya Kak Keisha. Ingat gak? Dikasih tahu kalau kalian harus percaya dengan sungguh-sungguh, percaya sepenuh hati dan tidak bimbang pada kuasa Tuhan dan pada janji Tuhan. Nah, kalau kita mau ada dalam zona pemeliharaan Allah, kita harus percaya sungguh-sungguh, kita harus percaya sepenuh hati dan tidak bimbang bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kalau kita bimbang, kita malah jadi nggak menerima pemeliharaan yang Tuhan kasih buat kita. Oleh karena itu, ingat 2 ya syaratnya. 1, kalian harus taat pada perintah dan firman Tuhan. 2, kalian harus percaya atas pemeliharaan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa Allah memelihara kehidupan setiap kita. Pemeliharaan Allah terjadi dalam kehidupan kita antara lain dengan bentuk Allah menyediakan segala keperluan kita seperti udara, makanan, pakaian, dan lain-lain. Lalu Allah juga memelihara kita dengan cara menjagai kita, melindungi kita, dan melepaskan kita dari segala bahaya saat kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada, tapi Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Kita juga belajar bahwa agar kita menerima dan tetap berada dalam zona pemeliharaan Allah, kita harus melakukan 2 hal. Yang pertama adalah untuk melakukan dan menaati setiap perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan buat kita. Dan yang kedua, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh tanpa bimbang bahwa Allah akan memelihara kita. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya ada di 1 Petrus 5 ayat 7. Ayo dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayo kita hafalin bersama-sama, kita baca lagi. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekian firman Tuhan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas berkat firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa memberikan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang senantiasa memelihara kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kami boleh menerima nafas kehidupan, kami boleh menerima hari yang baru. Kami percaya bahwa semua itu adalah bagian dari pemeliharaan-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa memelihara kami dan menjagai kami saat kami menghadapi masalah, saat kami menghadapi tantangan. Engkau yang senantiasa ada bersama kami dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami juga Tuhan, agar kami bisa tetap setia, tetap taat pada perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajar kami juga untuk percaya tanpa bimbang, percaya sungguh-sungguh bahwa Allah akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.